Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu di sore hari ini yang akan kita lanjutkan seputar fikih. Dan sebelumnya, karena di Facebook Arisalah itu ya nggak bisa kamera depan, nggak tahu ya, tiba-tiba kemarin waktu dicoba tuh ya di Arisalah nggak bisa kamera depan ya, jadi sekarang pakai akun saya ya yang bisa kamera depan ya, tapi HP-nya sama itu ya, itu. Tahu nih, HP-nya sama tapi yang justru bisa kamera depan cuma akun saya ya. Tahu. Jadi sementara aja dulu ya, gitu. Pakai akun saya ya, nanti bisa di share di Facebook Arisalah ya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin sudah 5 poin tentang jenis-jenis najis ya. Yang pertama ada kencing dan kotoran manusia. Yang kedua wadi, mazi dan mani. Yang ketiga bangkai. Yang keempat darah. Yang kelima anjing ya. Itu jenis-jenis najis ya. Nah, ini sekarang kita lanjutkan 4 poin lagi ya. Ini yang keenam, babi ya gitu. Nah, binatang babi itu seluruh bagian tubuhnya itu adalah najis. Berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijzun. Al-ayah. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi ya, karena sesungguhnya semua itu adalah kotor. Surah Al-An'am ayat 145. Dan juga di ayat yang lain, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi ya. Dalam lafaz memang pakai lafaz laham ya gitu. Apakah laham itu cuma dagingnya aja? Enggak ya, semuanya gitu ya gitu. Badannya ya, atau kepalanya, kakinya gitu ya. Seluruh tubuhnya itu adalah najis ya. Cuman kan disebut sebagian untuk menerangkan seluruhnya gitu ya gitu. Nah itu ya. Itu yang keenam. Ketujuh, kotoran dan kencing binatang yang tidak boleh dimakan ya. Jadi binatang apapun ya yang nggak boleh dimakan. Seluruh binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Nah ini seperti bigol dan keledai, dan apa saja yang keluar dari keduanya adalah najis gitu ya. Cuman kan kalau di penjelasan itu dari Dewan Isbah tuh ya, cuman saya melihat ya supaya tidak box to box tuh ya gitu.
dari keterangan yang lain bahwasanya kan ada makruh itu yang menunjukkan haram itu. Ada yang memang makruh menunjukkan juga makruh gitu ya. Jadi sebenarnya ya seperti hadis tentang bigol atau keledai itu ya gitu. Itu kan ini jadi perselisihan ya gitu. Nah, apakah ini haram atau makruh gitu. Misal ya, apa ya, binatang bertaring misalnya gitu. Kan ada itu keterangannya itu binatang bertaring tuh ya gitu. Demikian tuh ya dalilnya. Nah, ini apakah haram atau makruh? Nah, ini yang jadi perdebatan ya. Nah, terus kalau di versi memang masih mempertahankan yang 4 yang diharamkan itu ya gitu. Apa aja? Ya tadi ya, bangkai, darah, daging babi gitu ya. Dan juga binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah gitu ya. Nah itu cuma 4 itu aja gitu ya gitu. Yang lainnya makruh gitu kan. Nah ini ya tentunya ya kalau mau pertengahan gitu ya tetap saja hindari gitu ya gitu. Tetap saja hindari gitu ya. Misalnya karena apa jijinya gitu kan. Ya walaupun kalau misalnya kata Persis itu makruh ya kalau jijik itu kan tidak aku jijik dituang gitu ya. Nah ini ya. Jadi ya itu. Maka itu termasuk najis ya. Saya nggak akan menjelaskan nih perbedaannya ini terlalu ya nanti itu beda lagi ya gitu. Silakan cuma masing-masing yang berpendapat makruh yang berpendapat haram tuh ya gitu. Masing-masing lah gitu ya. Yang jelas kalau misalnya ada mudarat yang besar ya buat apa dimakan tuh ya gitu. Ya. Jijik dan sebagainya itu ya. Misalnya gitu. Nah, itu harus diperhatikan ya gitu. Disebutkan oleh penulis begitu pula kotoran dan kencingnya ya. Kencing dari bigol maupun kotoran dari keledai dan juga kencing dari keduanya atau kotoran-kotorannya lah gitu. Namun dimaafkan sedikit darinya kalau sulit dihindari ya. Sementara binatang yang dagingnya halal dimakan maka kotoran dan kencingnya adalah suci. Jadi ini beda nih ya. Nah ini kata beliau nih, kata penulis nih ya. Tidak ada satupun nas yang menunjukkan kenajisannya. Dalam masalah ini Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW berpendapat najisnya binatang yang dagingnya halal dimakan. Binatangnya ya gitu. Maka pendapat yang mengatakan najisnya adalah sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada pendahulunya. Karenanya unta, sapi, domba, kambing dan hewan-hewan yang lainnya ya yang ternak yang halal seluruh yang keluar darinya adalah suci itu. Malah suci di sini ya dikatakan ya. Sementara mencucinya adalah demi memelihara kebersihan atau adab ya gitu. Rakue katanya apa sekarang nanti kan mau masuk kurban ya gitu. Rakue kotoran dari si domba katanya di celana misalnya katanya tidak bersih ada suci cenah suci katanya tapi tidak beradab katanya.
Oh, kotoran suci tapi tadi bersihan, dah suci cenah gitu. Nah, itu mah tidak beradab betulnya. Ke masjid Bandung gitu katanya. Nah, gitu ya. Harus diperhatikan ya. Nah, ini yang menjadi kesimpulan beliau ya gitu. Yang kedelapan, binatang pemakan najis. Nih. Setiap binatang yang dagingnya halal dimakan, apabila semua makanannya berasal dari barang najis hingga baunya berubah, maka ia dan seluruh yang keluar darinya adalah najis. Demikian juga dagingnya tidak halal dimakan. Begitu pula air susunya. Dan tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan. Sampai segitunya ya. Namun apabila dijauhkan dari makanan yang najis sehingga dagingnya menjadi kembali baik dan bau badannya yang kurang sedap telah hilang, maka dagingnya menjadi halal gitu. Nah, ini juga menjadi perdebatan seputar lele gitu. Nah, ini resep lele itu ya. Nah, itu perdebatan ya seputar lele gitu. Ya, itu terakhir memang Ustadz Usman Sholahuddin ya Allahu yarham berpendapat yaitu tetap halal ya gitu. Karena kan lelenya halal, ya makanannya aja ya haram gitu ya gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak memberi kesimpulan gitu ya. Betul. Sana saya menyudutkan kesimpulan ya, bukan. Enggak, itu sebenarnya enggak memberi kesimpulan sebenarnya. Ada itu teman saya itu ya yang lulusan UIN itu ya gitu. Yang menyebutkan tafsirnya gitu ya. Tapi saya nggak mau menyebut tafsirnya itu ya, di sini ada yang gimana gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Usman Sholahuddin itu tidak memberikan kesimpulan, kata beliau. Katanya ikannya halal, makanannya aja yang haram gitu ya. Tidak memberi kesimpulan semuanya. Tidak memberi kesimpulan, kata beliau. Jadi kalau pelajari yang gitu, kita ya hati-hati nih ya gitu. Bisa jadi ini kalau mempelajari tafsir yang seperti itu, gitu, sudah saatnya gitu ya. Kalau bisa hijrah gitu ya. Kecuali kalau dimampukan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu ya, walaupun ilmu itu ya tentunya ilmunya untuk didebat gitu ya, maksudnya untuk mendebat yang menyimpang gitu ya gitu, yang sesat dan sebagainya gitu. Ya itu misalnya ilmu yang dia berikan kepada kita ya ilmu-ilmu yang nggak benar gitu ya. Nah itu kita untuk mendebatnya ya nggak apa-apa gitu ya. Ayo punya kemampuan lah gitu ya. Kalau tidak ya jangan gitu, gitu. Terkuat gitu lah gitu ya. Gitu. Ya bisa jadi paginya beriman, sorenya kafir ya gitu. Nah, itu. Nah makanya nanti kalau mempelajari tafsir yang seperti itu gitu ya. Nah itu ada pertanyaan sedikit tuh ya tentang apa keautentikan Quran. Wah dia bisaan gitu ya, tafsirnya tuh luar biasa gitu ya. Makanya ya kembali kalau bisa ya tuh hebat lah, jago lah kalau dipelajari. Untuk mendebatnya mah enggak gitu ya gitu, untuk membantahnya gitu ya mah enggak gitu. Ya kalau misalnya kita masyarakat yang awam gitu ya, tonglah gitu lah ya. Gitu. Beli jantan liar gitunya, keseliar, kehel gitunya. Nah, saya itu jadi baper gitunya. Ya udahlah gitu. Nah, ini juga tentang lele ini ya. Jadi kata beliau ini Ustaz Usman itu tidak memberi kesimpulan gitu. Itu. Ya. Jadi sebenarnya memang ada fatwa-fatwa demikian tuh ya dari para ulama tuh ya. Rahimahumullah tentang lele gitu ya gitu. Tapi kalau panjang lebar di sini juga akan ini ya. Ada yang sebagiannya membolehkan, ada yang sebagiannya tidak gitu. Tapi kan dikatakan juga kalau selamanya kotorannya dibersihkan ya. Nah itu selama misalnya kotorannya dibersihkan ya itu silakan saja ya, bisa halal gitu kalau kotorannya dibersihkan ya gitu kan.
begitu ditangkap kan nggak langsung seseorang itu ya ini ya bisa dibersihkan dulu kan kotoran-kotorannya kan boleh gitu ya itu bisa jadi halal gitu. Ya, itu kesimpulannya ya. Wallahu alam lah itu mah. Jadi nggak mau panjang lebar saya ya. Yang jelas ini binatang pemakan najis itu sebenarnya emang dagingnya ya tidak boleh gitu ya kebanyakannya gitu ya gitu. Allah alam. Kemudian bekas anjing dan babi. Nah ini juga yang dimaksud adalah airnya gitu ya. Air bekas minum anjing dan babi. Hukumnya najis. Maka sementara air bekas minum binatang lain, baik binatangnya itu adalah yang dagingnya halal dimakan atau tidak, adalah suci. Begitu pula air bekas minum seseorang ya, baik muslim maupun kafir, adalah suci. Karena itu firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis gitu ya. Itu adalah najis keimanannya ya, bukan najis secara jasadnya gitu ya gitu. Atau apa yang diminumnya gitu ya, enggak. Nah itulah najis-najis yang disebutkan sesuai dengan nas-nas yang sahih yang harus dijauhi dan bersuci sebelum sholat. Adapun selain itu terdapat sebagian ulama yang menyatakan najis seperti khamr atau minuman keras, ganja dan lainnya. Meskipun diharamkan mengkonsumsinya, tetapi masih tetap suci ya, karena pada dasarnya hukum asal dari sesuatu itu adalah suci dan tidak bisa dikatakan najis kecuali apa? Dengan dalil yang syar'i yang sahih ya gitu. Jadi itu kesimpulannya ya. Dilangnya gitu. Nah, bisa kurang khusyuk ini. Karena di sebelah ya gitu. Jadi air bekas minum seseorang itu baik muslim maupun kafir itu adalah suci ya gitu. Nah, sedangkan di surah At-Taubah ayat 28 tuh ya, nanti bisa dibaca. Nah, itu adalah najis dari segi keimanan atau akidah ya, bukan dari segi zahir. Kemudian jadi itu yang disebutkan ya. Sedangkan khamr ya, ganja dan yang lainnya meskipun diharamkan tetapi masih tetap suci karena pada dasarnya hukum asal dari sesuatu itu adalah suci kecuali ada dalil gitu ya gitu. Seperti halnya kewajiban bersuci dari hadas besar ya, mani janabah, dan hadas kecil dengan wudu ya. Yang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. In kuntum junuban fattahharu al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Kemudian juga berdasarkan hadis dari riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddo. Qala rajulun min Hadramaut mal hadasu ya Aba Hurairah. Qala fusaun au durratun. Salat orang yang berhadas nih, tentang hadasnya nih ya, yang lebih mengerucut, tidak diterima sebelum dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah hadas itu ya? Apakah hadas itu? Abu Hurairah menjawab, kentut ya, baik yang bersuara maupun tidak ya gitu. Jadi kentut ya, baik bersuara maupun tidak ya, itu harus berwudu gitu ya gitu. Kemudian bersuci dari dua hadas dan
berbagai najis adalah dengan air ya diantaranya. Nanti kita akan menerangkan tentang hukum air ya, bagaimana air suci, air najis, kemudian juga air yang berubah dengan sesuatu yang suci ya. Kemudian yang tidak diketahui hukumnya. Itu nanti dijelaskan di pertemuan yang akan mendatang tentang fikih ya. Tuh. Insyaallah untuk hari esok kita belajar tentang tafsir surah Al-Baqarah ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.